Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi Mas Wafi. Selamat pagi Mbak Cakri. Iya Mas Wafi, kita melihat indeks tadi sempat dibuka, begitu dibuka langsung terkoreksi tipis saja tapi langsung reaktif untuk naik, kembali rebound. Nah saat ini nampaknya terus terkoreksi nih, terkoreksi memang tipis saja 0,04% sampai 0,08%. Kira-kira apa yang paling mempengaruhi pergerakan indeks untuk sepanjang hari ini nanti? Ya, memang kalau kita lihat dari historical satu pekan terakhir ini kan IHSG memang konsisten terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga Betul. saya melihat bahwa koreksi teknikal itu adalah wajar sekali terjadi dan peluangnya juga cukup besar terjadi koreksi teknikal. Dan apalagi kalau kita lihat hari ini itu kan hari terakhir pelaporan keuangan untuk kuartal ketiga ya, jadi Ya. saya rasa memang pasar juga kemudian melepas dulu beberapa kepemilikan sahamnya yang memang sudah memiliki potensial gain untuk kemudian wait and see lagi menunggu momen untuk masuk. Oke, karena memang kita sudah melihat selama 5 minggu terakhir ini rally positif terhadap IHSG, ini artinya memang koreksi secara teknikal memang sudah waktunya terjadi juga terhadap IHSG, begitu ya Mas Wafi ya? Iya, betul. Oke, tapi kalau kita lihat dari bursa saham Asia Pasifik, ini kalau dari sentimen Asia, begitu dari sentimen regional, bursa saham Asia Pasifik segera akan merilis data PMI-nya juga terhadap manufaktur, begitu. Ini apakah akan mempengaruhi pergerakan kita juga untuk sepanjang hari ini? Ya, saya rasa untuk data PMI yang memang hitungannya data rutin setiap awal bulan ya. Untuk awal bulan memang setiap tanggal 1 selalu keluar data PMI dan saya merasa bahwa untuk data PMI baik itu yang dikeluarkan oleh beberapa negara Asia atau ASEAN dan juga Indonesia, memang saya rasa sudah banyak analis dan para ekonom terutama sudah memperkirakan angkanya, dan saya rasa juga angka yang sudah keluar juga tidak akan terlalu berbeda signifikan sekali, sehingga dampaknya sendiri terhadap market juga saya rasa sudah di price in juga saya rasa oleh para investor. Oke, baik. Kalau kita tarik secara dari global ya begitu, dengan dari kabinet Biden yang nampaknya sudah hampir rampung, dan juga Janet Yellen yang juga terpilih sebagai Menteri Keuangan dari Amerika, ini akan memberikan angin positif juga tidak? Apa faktor ada tidak sentimen yang bisa mempengaruhi indeks untuk hari ini atau sepanjang pekan ini nanti? Ya, sebenarnya untuk sentimen positif dari kabinet Joe Biden itu sendiri sudah kita rasakan sebenarnya yang di dalam rally 2 minggu terakhir ini ya, dan saya rasa memang sentimen positifnya sendiri kelihatannya masih akan terus berlangsung nih sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin bisa sampai dengan tahun depan gitu. Namun untuk khusus untuk hari ini saja memang saya rasa koreksi teknikal tuh wajar sekali terjadi mengingat rally yang naik juga yang terjadi juga sudah signifikan. Kalau dari vaksin sendiri, dampak vaksin mungkin baik dari Pfizer, Moderna yang juga nampaknya punya persentasi yang paling tinggi begitu untuk bisa menyembuhkan COVID, sejauh ini mempengaruhi ke indeks kita juga tidak, atau saham-saham dari farmasi begitu Mas Wafi? Ya, itu tentu dampaknya sudah kita lihat ya dari perkembangan vaksin, dari mulai pertama kali diumumkan gitu ya, vaksin perkembangannya juga cukup positif. Kita lihat emiten-emiten berbasis farmasi ya seperti KB Pharma, Indofarma, dan Kimia Farma itu kontan serempak kemudian mengalami kenaikan. Kita juga melihat bahwa ada improvement kenaikan pergerakan harga saham dari beberapa emiten rumah sakit juga, yang memang itu menunjukkan bahwa sentimen vaksin ini yang walaupun memang belum ada yang 100% akurat untuk vaksin sampai dengan saat ini, tapi melihat perkembangannya sudah sangat positif sekali. Ini kemudian yang menjadi ekspektasi sinyal positif bagi investor di pasar modal. Oke, baik Mas Wafi. Kembali lagi ke dalam negeri, di mana kita kembali pecah rekor lagi begitu di 5.800 di akhir minggu kemarin. Ini sejauh mana secara kondisi pertambahan kasus konfirmasi COVID ini bisa mempengaruhi pasar kita? Ya, saya rasa memang itu menjadi salah satu tantangan ya ke depannya, terutama bukan hanya dari sisi penambahannya kalau yang saya lihat dari sisi pasar modal, tapi itu adalah bagaimana langkah atau reaksi dari pemerintah terhadap penambahan jumlah kasus ini, itu yang kemudian dilihat. Karena investor pasar modal sekali lagi melihat bagaimana dampaknya secara ekonomik, baik itu secara makro
ataupun baik secara ke masing-masing performa emiten sahamnya. Jadi mungkin dari situ perkembangannya dari perkembangan atau jumlah pasien yang kemudian kita lihat masih terus bertambah ya. Mudah-mudahan pemerintah juga baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah gitu kan sudah berpengalaman dalam beberapa kali ini kemudian menerapkan PSBB, kemudian PSBB transisi dan seterusnya sehingga reaktif penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu bisa lebih kondusif dan terhadap bagi para investor pasar modal. Oke, baik. Kalau kita lihat kembali ke paparan bursa ini nampaknya masih belum ada kondisi atau perubahan untuk rebound begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan window dressing, Mas Wafi, ini sudah masuk musim window dressing. Mungkin kalau di Amerika atau di Eropa ada Black Friday yang mungkin bisa menopang pergerakan pasar. Tapi kalau untuk di dalam negeri sendiri seperti apa dampak dari window dressing? Ya, sebenarnya begini, kalau kita lihat data 10 tahun terakhir, itu November itu memang biasanya mengalami penurunan setiap bulannya. Itu hanya terjadi anomali satu kali, itu kalau saya tidak salah di 2011 atau 2012 ya. Dan sekarang terjadi lagi. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu sudah 2 kali terjadi anomali ketika November kemudian mengalami kenaikan ya. Dan biasanya ketika November mengalami kenaikan, yang biasanya kalau November itu mengalami penurunan, di Desembernya itu secara kompak konsisten 10 tahun terakhir itu selalu mengalami kenaikan. Memang salah satunya adalah karena faktor ada window dressing itu. Oleh karenanya saya melihat bahwa di Desember ini sebenarnya IHSG masih berpeluang sebenarnya mengalami kenaikan. Dan menguji mungkin mendekati level-level 6.000 walaupun mungkin level 6.000 saat ini memang saya melihat masih agak berat untuk ditembus IHSG di tahun ini ya. Jadi level 6.000 ini kelihatannya masih bisa ditembus di tahun depan. Oke, di awal tahun kita harapkan seperti itu ya. Tapi kalau dari analisis Anda sendiri, IHSG sampai tutup tahun ini akan ada di level berapa? Dan untuk hari ini juga di support resistance berapa, Mas Wafi? Ya, saya rasa untuk pergerakan IHSG sampai dengan akhir tahun, jika menembus angka 5.900 juga tidak akan mengejutkan ya. 5.900-an itu sampai dengan akhir tahun, itu merupakan level-level yang cukup wajar. Walaupun memang pergerakan atau volatilitasnya sendiri, level supportnya sampai dengan akhir tahun, saya masih melihat ada peluang IHSG untuk kemudian koreksi teknikal mendekati level 5.700 atau 5.750 sebelum kemudian mengalami rebound kembali. Baik, terakhir Mas Wafi mungkin singkat saja sektor-sektor saham-saham apa saja yang bisa Anda rekomendasikan untuk bisa ditarget pelaku pasar untuk hari ini? Ya, untuk hari ini memang saham-saham yang kami rekomendasikan lebih banyak terkait dari sisi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh emiten, itu seperti Indofood Group, ICBP, kemudian Indofood, kemudian ada LSIP dan SIMP. Kemudian kalau kita lihat ada saham-saham yang berbasis komoditas, karena kita melihat tren harga komoditas sampai dengan akhir tahun juga masih cukup positif. Lebih spesifik adalah komoditas kelapa sawit atau CPO. Jadi emiten-emiten berbasis CPO dan kemudian emiten berbasis batu bara juga sebenarnya masih bisa dilihat, diperhatikan juga oleh para investor. Oke, baik. Terima kasih Mas Wafi, Muhammad Wafi, analis Bahana Sekuritas telah bergabung bersama kami pagi ini di IDX Opening Bell.